Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Ahid, guru SMA Negeri 70 Jakarta, bidang studi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat alat peraga untuk kelas 10 semester 2. Sebelum kita lanjut, kita awali dulu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adapun alat peraga yang akan dibuat pada kesempatan kali ini adalah dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran, yaitu membaca Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Kemudian menganalisis hukum bacaan tajwidnya untuk Al-Quran surat Al-Isra dan juga surat An-Nur. Setelah itu di tujuan yang ketiga mudah-mudahan bisa membantu mendemonstrasikan hafalan untuk Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 dengan fasih dan benar. Baiklah, sekarang adalah cara membaca Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati perbuatan zina dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala, ini ada bacaan mad tabi'i sehingga harus dibaca panjangnya 2 harokat. Kemudian kalimat taqrabu, ini ada qalqalah kubra, huruf qaf yang disukun. Kemudian kata az-zina jika diwasalkan karena bertemu dengan hamzah ya, maka dibaca dengan mad jaiz munfasil, jadi panjangnya 5 harokat. Kemudian di kata innahu, hu adalah mad silah qasirah karena hu ini diapit 2 huruf yang hidup, nanya hidup dan kafnya hidup. Kemudian ketika sampai kepada kata fahisatan wasa'a, ini ada tanwin bertemu dengan wawu, maka dibaca itu ghambi gunnah. Kemudian wasa'a, pada kalimat wasa'a, jadi ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka dibaca mad wajib muttasil, itu dibaca dengan panjang 5 harokat. Kemudian di akhir kata ada kata sabila, jadi dibaca mad iwad, berarti 2 harokat. Mari kita coba baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Adapun untuk terjemahannya dari Al-Quran surat Al-Isra ini, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahishatan, jadi sesungguhnya ya zina itu adalah perbuatan yang keji, wasa asabila, dan suatu jalan yang buruk. Jadi kandungan ayat ini adalah tentang larangan untuk mendekati apalagi melakukan perbuatan zina, yaitu hubungan biologis di luar tali pernikahan yang sah, baik dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah, dikenal dengan istilah zina muhsan, ataupun yang belum menikah atau zina ghairu muhsan dan merupakan bukan pasangan yang sah atau suami istri.
Zina dikategorikan sebagai perbuatan keji karena memiliki dampak negatif yang sangat merugikan. Jadi diantaranya adalah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi, hati akan selalu diliputi dengan kegelisahan, tidak tentram, dan jauh dari kekhusyuan dalam beribadah. Kemudian pikiran menjadi tidak tenang, selalu diliputi rasa bersalah dan bisa menimbulkan stres, bahkan bisa bunuh diri. Malu bergaul dengan orang lain, dikucilkan masyarakat, hilangnya martabat atau harga diri, termasuk juga orang tua. Kemudian yang kelima, nasab atau keturunan menjadi tidak jelas. Jadi zina merupakan jalan yang buruk, tidak baik, karena sudah diberi jalan yang baik dalam menyalurkan kebutuhan biologis, yaitu dengan menikah. Jadi hubungan biologis tanpa pernikahan, tak ubahnya seperti hewan, binatang, yang juga melakukan hubungan biologis dalam menyalurkan keinginan atau nafsunya. Untuk selanjutnya, pada materi menjaga kehormatan diri dan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, ayatnya adalah Al-Quran Surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Keterangannya, az-zaniyatu, di sini ada alif lam syamsiyah, jadi alnya tidak terbaca. Kemudian di kalimat fajl itu ada jim yang disukun, qalqalah sughra, maka dipantulkan cara membacanya. Kemudian wahidim min, jadi tanwin bertemu dengan mim, idgham bi gunnah. Kemudian min huma, jadi idhar halqi, dibaca jelas. Kemudian wala ta'khudhukum bihima, di sini ada mim sukun bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Kemudian in kuntum, ini ikhfa, di sini ada ikhfa yang abad dan ikhfa yang aqrab, ya. Jadi membacanya in kuntum. Kemudian billahi, kalimat billahi, sebelum lafaz Allah adalah kasrah, maka dibaca tarqiq, lafzul jalalah tarqiq. Kemudian ketika sampai kepada lafaz wal yashhad, maka ini adalah bacaan qalqalah sughra. Kemudian kalimat ta'ifatun, ini ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, mat wajib mutasil, harus dibaca dengan 5 harokat. Kemudian minal mu'minin adalah di mat arid lis sukun, bisa 2 harokat, bisa 4, bisa 6 harokat. Mari kita coba kembali membaca dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billah إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Jadi anak-anak bisa mempraktekannya. Sekarang kita coba pelajari terjemahannya. Jadi surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka deralah setiap orang dari keduanya 100 kali deraan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan jangan sampai menghalangi kamu rasa belas kasihan pada keduanya dalam menjalankan agama atau aturan Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir,
jika memang benar kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin, dan hendaklah pelaksanaan hukuman keduanya disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Adapun untuk isi kandungan dari Al-Quran surat An-Nur ayat 2 ini, di kalimat yang pertama ini adalah orang-orang yang melakukan zina, baik perempuan ataupun laki-laki, maka hendaklah dihukum keduanya berupa dera atau cambukan sebanyak 100 kali. Ini untuk pezina ghairu muhsan ya. Hukuman ini bagi pelaku perzinaan akan memberikan efek jera bagi pelaku itu sendiri ataupun bagi orang lain, jadi generasi selanjutnya, untuk kemudian berpikir panjang apabila akan melakukan perbuatan yang serupa. Kemudian di kalimat yang kedua, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jadi maksudnya adalah orang yang memberi hukuman terhadap pezina tidak boleh berbelas kasihan dalam melaksanakan tugasnya. Hendaklah ia konsisten dalam menjalankan agama atau aturan Allah, tidak boleh pilih kasih, merasa iba ataupun sejenisnya. Kemudian di kalimat yang ketiga, wal yashhad 'adzabahum ta'ifatun minal mu'minin. Jadi ini adalah teknis pelaksanaan hukuman, hendaklah disaksikan oleh sekelompok orang yang beriman, disaksikan oleh masyarakat umum, sehingga memberi pelajaran tersendiri bagi pelaku, juga bagi orang lain, agar tidak melakukan perbuatan zina yang serupa. Demikian jadi alat peraga untuk materi menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Mudah-mudahan bisa membantu peserta didik di kelas 10 semester 2. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.